Halo, kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya akan membahas tentang apa sih perbandingan dari ukuran tangan terus berbanding dengan ukuran jam tangan yang cukup proper. Kali ini saya pengen ngebandingin satu dulu dari jam tangan yang cukup terkenal dan ukurannya sebenarnya tergolong agak sedikit besar. Nah, karena kalau lihat di forum itu ada pro dan kontra. Jadi yang saya bahas ini adalah jam Rolex Sky Dweller. Secara diameter dia memang 42 mm ya. Jadi tergolong jam tangan ukuran menengah lah, menengah menuju agak sedikit besar gitu. Tetapi teman-teman juga perlu perhatikan sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam membeli jam tangan itu bukan cuman diameter tetapi adalah ukuran lug to lug. Kebetulan saya baru beli ini ya teman-teman, mengukur kaliper. Nah, tunggu. Jadi ini kaliper untuk mengukur ketebalan. Nah, yang perlu saya jelasin adalah teman-teman perlu mengukur pergelangan tangan kita itu lebar dari pergelangan tangan kita yang rata, bukan wrist size ya. Kalau wrist size saya itu kurang lebih sekitar hampir 16,5 cm. Jadi bisa dibilang wrist size-nya dalam inci itu 6,5 inci. Saya udah pernah ngukur. Nah, sekarang saya pengen tunjukin ke teman-teman wrist width, jadi lebar tangan yang terlihat dari atas kalau tegak lurus ya. Caranya gini, dari kaliper ini kita tarik dulu ya teman-teman, tarik dulu. Kita tarik dulu. Lalu masukin tangan kita tempat dimana kita pakai jam tangan ya. Lalu kita geser sampai kena. Tapi jangan terlalu terlalu tekan. Nah, ini adalah wrist width atau pergelangan tangan lebarnya saya, yaitu 54,28 mm. Kenapa pakai kaliper ini? Biar lebih tepat ya. Jadi kalaupun melenceng ukurannya 0, mili gitu. Oke. Sekarang kita mau coba mengukur ukuran lug to lug sebuah jam tangan. Nah, dalam hal ini yang namanya lug to lug itu dari sini ke sini ya teman-teman. Jadi dari ujung ini ke ujung ini. Sekarang saya ukur pakai ini teman-teman. Kita lihat dulu ya. Nah, dari sini ke sorry ya, ini di ini di website Rolex itu Sky Dweller itu ukurannya lug to lugnya itu disebutin 50 mm dan ternyata betul dia itu mencapai 50,04 mm. Ini udah mentok sih teman-teman, jadi mentok ke mentok ya, 50,04 mm. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita pakai, sebentar, ini ada nah seperti ini ya guys. Itu jangan sampai ukuran lug to lug ini nih, lug to lug ini itu melebihi tangan kita. Jadi kalau dipakai itu sampai harus ada sisa minimal sedikit nih. Ini kurang lebih ada sedikit, ini juga ada sedikit. Teman-teman nangkap ya. Kalau saya pakai coba. Di sini ada jarak dan di sini juga ada jarak. Jadi nggak terlalu nggak terlalu pas banget edge to edge gitu. Ini aja udah, dengan tadi saya kan ngukur 54
koma sekian. Si lak-to-laknya ini 50. Hanya tersisa sekitar 4 mm, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat itu jaraknya sedikit sekali tuh. Sedikit sekali. Ini, sorry. Tuh, jaraknya sedikit sekali. Kalau dilihat gitu. Tuh. Ini sedikit. Jadi, kalau dengan jarak sedikit gini, ini masih bisa dibilang masih cukup oke lah, teman-teman. Masih cukup oke. Tapi kalau misalnya si lak-to-lak ini, kalau dilihat dari sudut pandang lurus ya, itu udah mentok banget di sini. Kayak misalnya di seperti ini, dan di bawahnya itu seperti ini misalnya. Ini sama saya digeser ya. Jadi nggak ada jarak kayak gini nih. Ini kan ada jarak tuh dikit. Ini juga ada jarak dikit kan. Ini juga ada jarak. Ini ada jarak dikit. Kalau ada jarak masih oke, tapi kalau udah mentok, nih sama saya digeser ke atas, ini mentok, dan ke bawah mentok, nih saya geser juga tuh, begini. Itu bisa dibilang satu buah ukuran yang sebenarnya udah nggak terlalu di-recommended, teman-teman. Jadi, dalam membeli jam tangan, apalagi sekarang kita banyak membeli jam tangan online ya, itu tolong diperhatikan bukan cuman diameter, tapi juga ukuran lak-to-lak. Nah, sekalian aja, saya juga mau ngasih lihat ukuran dari Rolex Skydweller ini, berapa sih dia bezelnya dan juga beberapa ukuran yang lain ya. Ini sama saya dibikin 0 dulu, saya tarik, ketebalannya dulu nih. Ketebalannya saya ukur. Kita lihat. Sorry ini. Harus pelan-pelan ya. Ketebalannya itu kurang lebih 14 mili lebih ya. Ketebalannya. Jadi ketebalannya ini 14 mili lebih. 14,3 tadi. Kalau ininya braceletnya ya, yang di sini saya kasih lihat gini aja. ,27 ya. Lalu yang di sini dekat ini 17,74 si braceletnya, malah lebih kurang lagi sih, 17-an ya, 17,18. Nah, udah gitu, apakah betul dia punya bezel itu 42 mm sesuai dengan di Rolex ya? Kita lihat di sini. Sini ke sini. Nah ini bezel to bezel ini malah 40,82 dia. Coba saya iniin lagi ya, dicek lagi ulang. ,77 malah teman-teman. Jadi nggak eksak 42 mm dia. Lalu ukuran dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini kita lihat 54,35. Sorry. 52,60. Ukuran bukan lak-to-lak sih. Tapi dari sini ke sini, teman-teman. Jadi itu yang beberapa perlu diperhatikan ya. Kalau ukuran kacanya coba kita lihat kaca. Kurang lebih 33,40. Jadi ukuran ininya 33,40. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya ini untuk ukuran tangan saya
mungkin udah agak sedikit di batas-batas yang besar ya. Benar-benar batas yang besar, udah sampai batas maksimal lah. Ada juga beberapa orang yang bilang bahwa ini kebesaran. Dan kalau teman-teman sadar ya, teman-teman misalnya punya sebuah jam tangan yang cukup besar, teman-teman itu bisa perhatiin, terkadang seringkali di foto atau video dengan teman-teman rasain asli seperti ini, itu di foto itu kemungkinan besar 95% tuh lebih kecil. Yang lebih kecil itu tangan kita. Jadi kalau di foto itu tangan kita terlihat lebih kecil, si jamnya ini terlihat lebih besar daripada aslinya. Karena kalau saya lihat asli, ini tuh bener-bener di sini tuh ada jarak. Ini contoh kalau saya tegak lurus ini seakan-akan seperti hampir nggak ada jarak ya dari sini. Tapi kalau saya lihat asli, itu tuh dari lak tulak ke sini tuh ada jarak sedikit. Kalau lihat asli gitu, seperti ini jaraknya. Jadi kalau ini juga ada jarak sedikit ya teman-teman. Ini juga ada jarak sedikit seperti ini. Tapi kalau di foto ini kayak nggak ada jarak tuh. Seperti kayak seakan-akan nggak ada jarak. Teman-teman boleh dicoba sih di rumah. Ini juga saya baru tahu dan baru sadar. Ternyata video dan foto itu membuat jam tangan itu lebih besar daripada tangan kita. Mungkin karena faktor lensa kali ya. Nah, jadi hari ini saya mau bahas itu tentang ukuran dan apa sih biasanya yang perlu diperhatikan dalam membeli sebuah jam tangan. Mungkin itu aja sih teman-teman review saya kali ini. Satu lagi deh teman-teman, saya ukur ininya nih, ukur apa namanya, si buckle-nya ya. Nah, buckle-nya ini 20 lah ya, 19,63. Jadi sekitar 20 mm untuk Rolex Skydweller. Itu aja sih teman-teman video dari saya. Semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman mau lihat video tentang review Rolex Skydweller ini ada di video-video sebelumnya. See you guys, thank you.